Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi dong. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di bangsa rumah sakit pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yani, Baik, Ibu Yani usianya berapa tahun Bu? 30. Baik, 30 tahun ya Bu ya. Baik Bu, saat ini kondisinya bagaimana ya Bu? Saya masih agak mulus dok, saya habis dikuret. Oh baik, masih agak mulus ya Bu ya. Tapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, apakah sudah membaik Bu? Alhamdulillah sudah membaik. Oh baik, alhamdulillah sudah membaik ya Bu. Gimana Bu harapan kedepannya terkait dengan penyakit yang saat ini Ibu alami? Harapan saya kan udah 4 kali keguguran ya dok ya. Mudah-mudahan saya masih bisa dikaruniai hamil lagi, dikarunia anak. Minta doanya ya Bu dok, mudah-mudahan dikabul. Baik, insya Allah ya Bu ya. Ya, Kita nanti berdoa sambil kita berusaha dengan cara diobati ya Bu untuk kedepannya. Mudah-mudahan Ibu dikaruniai anak yang sehat, soleh dan juga yang soleha. amin. Baik, Ibu sekarang harus tetap bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada Ibu. Ibu diberikan ujian penyakit dan Ibu harus tetap sabar karena sebetulnya kesabaran itu merupakan suatu kebaikan untuk diri Ibu sendiri. Kemudian Ibu juga harus yakin bahwa sakit yang Ibu alami saat ini itu merupakan wujud untuk menghapuskan dosa-dosa Ibu yang sebelumnya. Jadi dari hadis dikatakan bahwa tidak ada satupun musibah ataupun cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya akan Allah angkat derajatnya dan juga akan Allah hapus segala kesalahannya. Begitu Bu. Kemudian Ibu juga harus yakin bahwa sakit yang Ibu alami saat ini insya Allah akan membawa Ibu dari keselamatan dari api neraka. Karena itu menghapuskan dosa-dosa Ibu saat Ibu terkena penyakit, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian sebetulnya Bu, ujian sakit ini merupakan suatu rasa cinta Allah, kemudian rasa sayang Allah kepada Ibu, karena Ibu saat ini sedang diingatkan oleh Allah supaya Ibu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Ibu juga harus yakin bahwa begitu banyak hikmah yang saat ini Ibu dapatkan dari penyakit yang Ibu alami. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu jika mencintai suatu kaum maka Dia akan memberi mereka cobaan. Jadi yakin bahwa begitu banyak hikmah yang dapat kita dapatkan dari adanya ujian dari penyakit yang Allah berikan ini ya Bu. Kemudian Ibu juga harus ikhlas ya Bu dalam menghadapi penyakit yang Ibu alami saat ini, dan tetap harus menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dari dokter ya Bu ya. Insya Allah dok. Baik, kemudian Ibu juga harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun, karena walaupun saat ini Ibu sedang dalam keguguran ya Bu ya, tetapi Ibu harus bersyukur karena mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih berat penyakitnya dibandingkan dengan kondisi yang Ibu alami saat ini. Kemudian di sini saya sebagai dokter dan juga perawat sebagai tenaga medis juga hanya berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit, tetapi kembali lagi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus meminta dan juga berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit kita. Begitu ya Bu. Ya dok. Baik, saat ini Ibu sedang dalam kondisi sakit ya Bu. Nah, ini merupakan kesempatan Ibu untuk terus bisa beribadah kepada Allah. Ibu bisa meningkatkan zikir, kemudian memperbanyak istighfar dan tetap menjaga sholat ya Bu. Ibu tadi subuh sudah sholat Bu? Saya lagi nggak sholat dok, karena kan habis dikuret ya dok ya. Saya Oh iya, baik. Jadi sudah dikuret ya Bu ya tadi. Oh baik, jika misal kondisi seperti ini memang tidak boleh sholat dulu ya Bu ya. Nanti saat kondisi Ibu sudah stabil dan sudah sembuh, nanti
sholat lagi ya Bu ya. Iya, Nah, Dok. kemudian Ibu tetap ibadah seperti berzikir, kemudian memperbanyak istighfar tetap dilaksanakan ya Bu. Iya, Dok. Baik, kemudian Ibu untuk mengurangi rasa nyeri, Ibu bisa meletakkan tangan kanan Ibu pada bagian yang sakitnya Bu. Silakan pada perut Ibu. Kemudian Ibu membaca Bismillah sebanyak 3 kali dan membaca doa seperti ini. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma azidu wa uhazir. Nah, doa itu sebanyak 7 kali untuk mengurangi rasa sakit, juga untuk mengangkat penyakit yang Ibu alami. Kemudian Ibu seorang muslimah kan ya Bu. Nah, tentu saja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segalanya, yang maha menyembuhkan, sehingga kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang lain. Kita tidak boleh menggantungkan jampi-jampi, kemudian jimat-jimat, dan hal apapun yang mengandung kesyirikan. Dan kita hanya bisa menggantungkan diri kepada Allah semata. Kemudian ini juga merupakan kesempatan Ibu untuk bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kemudian Ibu bisa bertaubat secara sungguh-sungguh, karena saat ini Ibu sedang disayang, sedang dicintai oleh Allah. Kemudian yakinlah Bu bahwa sebetulnya Allah itu sedang mencintai dan juga sedang menyayangi Ibu. Maka kita harus berhusnuzon, kita harus berprasangka baik kepada Allah, sehingga kita harus tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik Ibu, saya doakan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah mengangkat penyakit Ibu, kemudian semoga Ibu segera diberikan kesehatan dan juga keturunan yang soleh dan solehah nanti ke depannya ya Bu. Amin. Baik Ibu, begitu yang dapat saya sampaikan. Baik, Dok. Saya insya Allah saya akan coba dan mengikuti apa yang Dokter sarankan. Baik, baik Ibu, semoga cepat sehat ya Bu ya. Iya. Semoga cepat pulih. Kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.